Pria ini menghabiskan 350 miliar untuk melakukan operasi plastik menjadi kepala babi. Tapi tujuannya untuk ke sekolah. Apa yang terjadi? Ternyata virus aneh muncul di mana-mana. Menjadikan manusia tanpa gejala apapun berubah menjadi kepala babi. Setelah melihat para kepala babi, San Yuo membenci banget. Tapi sampai hari kedua, kepala Xiao Zhuong juga berubah menjadi kepala babi. San Yuo adalah preman yang terkenal di sekolah. Lihat Xiao Zhuong berubah menjadi kepala babi. Ia pikir harus memukulnya. Hasilnya telah membakar celana Xiao Zhuong. Ia pikir orang yang ada kepala babi itulah babi. Tidak layak simpati. Tapi sampai hari kedua putri sekolah azan juga berubah menjadi kepala babi. Ia bahkan pergi bersama Xiao Zhuong. San Yuo kesal banget. Kenapa Xiao Zhuong jelek gitu tapi bisa mencari pacar? Akankah akan lahir kawanan babi di masa depan? Xiao Zhuong diejek. Dia sangat membenci San Yuo. Ia harap San Yuo akan dihukum. Hasil nyata akan tiba. Hari itu, saat ke sekolah, guru juga berubah menjadi kepala babi. San Yuo nggak mau ke sekolah lagi. Tapi ia tak disangka. Bahkan orang tua ia juga berubah menjadi kepala babi. Ia nggak mau lanjut makan nasi. Tak disangka, bawahannya juga berubah begitu. Ia menangis. Ia berharap San Yuo nggak membencinya. Tapi San Yuo sangat membenci kepala babi. Bagaimana ia bisa menerima orang berkepala babi sebagai bawahannya? Ia langsung menendangnya ke jauh. Jangan bertemuku. Tapi dunia ini perlahan berubah. Semakin banyak orang berkepala babi muncul di dunia. Iklan di jalan. Model toko fashion semuanya menggunakan kepala babi untuk iklan. Hanya San Yuo yang belum berubah menjadi kepala babi. Jadi orang-orang mulai membenci San Yuo. Bagi semuanya, San Yuo adalah orang yang aneh. Bahkan bawahannya dan Xiao Zhuong bekerja sama. Memukul San Yuo. Preman sekolah dulunya. Sekarang menjadi objek pengucilan seluruh sekolah. Jadi ia nggak mau terus ke sekolah. Hanya ingin bersembunyi dalam selimut. Aku merasa dunia ini gila. Ia memutuskan akan tinggal di rumah seumur hidup. Tapi sesuatu hari, polisi datang ke rumahnya. Dia langsung membawa San Yuo ke tempat lain. Karena dia adalah minoritas yang tersisa di dunia. Bagi para ilmuwan, dia adalah orang yang sangat berharga. San Yuo sangat takut. Karena ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Setelah ke lab, dia menemukan bahwa banyak orang ditangkap di sini. Terkunci dalam ruang observasi ini. Tapi orang yang menangkap ke sini. Banyak orang secara bertahap berubah menjadi kepala babi. Hanya San Yuo yang masih menjadi orang biasa. Dokter mengatakan bahwa memiliki antibodi khusus di tubuhnya. Jadi setiap hari dia harus mengulang suntikan dan tes. San Yuo menderita di penangkaran. Perlahan ia juga mau menjadi kepala babi. Jadi hari itu memanfaatkan celah penjaga. Ia berhasil lolos. Tapi ia disangka. Ia dikurung di fasilitas penelitian selama beberapa bulan. Transformasi eksternal telah berubah secara radikal. Semua orang menganggapnya sebagai hewan yang berharga. Karena dia adalah orang yang sangat berharga saat ini. Berharga 3.500 miliar. San Yuo yang malang mengintai di sepanjang jalan. Jika ia lapar, ambil sampah untuk dimakan. Jika ia haus, minumlah air kotor. Bahkan polisi mencarinya. Ia tidak benar-benar tahu apa yang ia lakukan salah. Pada hari itu, ia melihat rumah sakit operasi plastik. Hidupnya telah berubah. Ia menggunakan semua asetnya. Ia berharap dokter bisa membantunya menjadi kepala babi. Tapi dokter ini, tidak hanya dia tidak memungut biaya, tapi juga ia ingin mengubah kepala manusia menjadi kepala babi. Tetapi operasi ini akan menyebabkan kerugian besar. Setelah operasi plastik menjadi kepala babi, saraf wajah akan rusak tanpa ada cara untuk pulih. Karena tidak mungkin untuk kembali ke kepala manusia di masa depan. San Yuo tanpa ragu, ia segera setuju. Cuma perlu tidak menderita stigma masyarakat ini.
Jadi sebulan kemudian, San Yui juga berubah menjadi orang berkepala babi. Hidup mulai kembali normal. Melalui masalah kali ini, San Yuo semakin licik. Orang yang menindasnya. Dia bertekad untuk tidak memaafkan mereka. Kedua mantan bawahan itu terus memohon agar San Yuo mengampuni nyawa mereka. Tapi rasa sakit San Yuo tak siapapun paham. Jadi dia dengan kejam memukuli mereka. Ia pikir, hari-hari yang menyedihkan akhirnya berakhir. Tapi ia tak disangka, dunia ini mulai berubah. Hari itu, saat ia ke sekolah, guru udah berubah kembali orang yang biasa. Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, tidak lama kemudian semua orang kembali ke penampilan aslinya. Setelah mendengar berita ini, semua orang sangat bersemangat. Hanya San Yuo. Ia memang takut. Tidak lama kemudian orang-orang di jalanan kembali normal. Virus ini tampaknya sangat aneh. Endingnya membingungkan lagi. Bahkan orang tua San Yuo juga kembali orang yang biasa. Melihat San Yuo masih belum berubah, ia sangat kesal. San Yuo mengingat apa yang dikatakan dokter kepadanya. Setelah menjadi kepala babi, maka tidak akan mungkin untuk kembali ke kepala manusia. Jadi bulan-bulan berikutnya, semua orang di seluruh sekolah kembali ke kepala manusia. Setelah itu, San Yuo dibenci oleh semua orang. Orang-orang itu berencana sebentar sepulang sekolah, akan gunakan petasan untuk meledakkan selangkangannya. San Yuo langsung berkeringat dingin. Karena hanya ada satu orang berkepala babi yang tersisa di seluruh dunia saat ini. Bocah berpenampilan biasa ini dulu punya 100 pacar. Dia sangat percaya diri. Jadi setiap kali seorang gadis cantik aktif mengusirnya. Tapi ia tak disangka, pacarnya yang aneh begitu. Pria ini bernama Fung Xiaowu. Ia sangat gemuk. Tapi pacarnya sangat cantik. Bahkan orang yang lewat pun berseru, tak cocok. Tapi Xiaowu tidak merasa bangga karenanya. Karena ia merasa manusia tidak bisa berpegangan pada pohon. Ada baru maka lupa lama adalah sifat manusia. Apalagi dia wanita yang cantik. Saat ia ke bar, selalu saja ada gadis cantik yang aktif mengajaknya minum alkohol. Setiap kali ia ke perpustakaan, kemudian seorang wanita cantik akan meminta nomor teleponnya. Bahkan saat ia mengendarai sepeda, mereka semua akan berteman dengan wanita cantik. Itu sebabnya dia selalu kesal. Ia mau mengucapkan putus. Kali pertama ia putus. Pacarnya bertanya mengapa dia putus dengannya pada akhirnya. Tapi setelah memikirkannya lama, Xiaowu ingat. Aku tak menyukaimu. Paham? Ya. Pacarnya nggak paham apa yang terjadi. Masih memohonnya. Ia akan berubah. Tolong jangan tinggalkan aku. Tapi Xiaowu nggak peduli. Hari kedua ia punya pacar baru. Tapi lalu ia masih putus. Kamu terlalu jelek. Aku merasa bosan. Selanjutnya, pacar ketiga. Putuslah. Aku nggak suka warna rambutmu. Bahkan pacar berikutnya, ia juga malas mencari alasan. Tapi hal yang aneh adalah, setelah ia putus, tak lama lagi akan ada wanita cantik yang ingin mengejarnya. Ia semakin percaya diri. Karena ia pernah ada 100 pacar. Mungkin seperti ia adalah model yang ideal. Pada saat ini, Xiaowu memandang pacarnya di sebelahnya, dia meratapi itu. Tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Saat ini, Su Huo sedang tidur nyenyak, ia ngomong. Bulu kecil. Tolong. Jangan menyerahku. Xiaowu merasa aneh. Karena bulu kecil adalah julukan yang dia berikan kepada pacar pertamanya. Kenapa ia tahu? Hari kedua setelah pulang ke rumah. Saat Xiaowu minum koka. Saat tahu Su Huo sedang di rumah. Menyanyi lagu yang mantan pacar pernah nyanyi. Ia memang takut. Ia tidak tahu apakah ia punya banyak pacar. Selalu lihat siluet mantan pacar di Su Huo. Tapi hal yang aneh adalah, setiap mereka ke restoran, Su Huo selalu order es jeruk. Kebetulan inilah minuman yang sangat disukai mantan pacarnya.
Mengapa kebetulan seperti itu? Xiao Wu curhat masalah ini dengan temannya. Ia berkata, apa mungkin gadis yang sama? Xiao Wu tak percaya. Karena bukan hanya operasi plastik saja 12 kali. Tidak bisa menjalani operasi 10 kali. Tapi kemudian temannya menasihati. Ini membuat Xiao Wu mengerti. Kalau gitu, sebaiknya kamu bertanya pacarmu. Jadi Xiao Wu mengeluarkan ponselnya. Cari nomor telepon semua mantan pacar. Orang-orang ini tidak bisa dihubungi. Apa yang terjadi? Xiao Wu merasa bingung. Jadi saat ia pulang ke rumah, dia langsung memutuskan untuk putus dengan Su Huo. Setelah Su Huo mendengarnya ngomong putus, reaksinya sangat sengit. Ia terus-menerus menangis. Bukankah kita bahagia hidup bersama? Kenapa kamu selalu gitu? Aku pikir aku sudah berusaha. Xiao Wu merasa tak biasa. Kenapa ia berkata, selalu? Inilah kali pertama aku putus dengannya. Tapi Su Huo menangis sangat keras sekarang. Dia terus menutupi mulutnya. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Kali ini dia tidak berpegangan pada Xiao Wu. Sepertinya semua ini telah berakhir. Diam-diam pulang. Ternyata kali ini Xiao Wu sengaja melakukannya. Karena dia ingin tahu apakah Su Huo menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi dia diam-diam mengamati Su Huo. Saat ia ke rumah Su Huo, Xiao Wu mengeluarkan kunci yang dia siapkan. Diam-diam menyelinap ke rumah Su Huo. Dengarkan suara tangisan seorang cewek dalam ruang. Ia pikir Su Huo sedang menangis. Xiao Wu diam-diam membuka pintu. Jadi Su Huo terus-menerus memarahinya. Karena bagaimanapun ia berubah. Ia masih mau putus ia. Kenapa? Kenapa? Tapi detik berikutnya Xiao Wu ketakutan. Sosok Su Huo muncul dalam cermin. Itulah orang yang tidak wajah. Bikin Xiao Wu takut. Pada saat ini Su Huo juga menemukan keberadaan Xiao Wu. Lalu perlahan mendekati Xiao Wu. Xiao Wu sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Su Huo menyuruh Xiao Wu jangan takut. Apakah kamu nggak menyadariku? Kemudian Su Huo meremas hidungnya. Gunakan tangan untuk memisahkan mulutnya. Gosok mata sedikit. Kemudian penampilan Su Huo muncul. Selanjutnya, dia memberitahu Xiao Wu sebuah rahasia yang luar biasa. Ternyata, aku semua adalah pacarmu. Setelah Xiao Wu selesai mendengarkan, dia berkeringat dingin. Saat ini, Su Huo berbisik untuk mengungkapkan kebenaran. Ternyata, saat ia ke kampus, Su Huo selalu cinta Xiao Wu. Secara aktif mengaku kepadanya. Tapi Xiao Wu ngomong ia cuma menyukai gadis yang cantik aja. Kamu bukan tipe yang aku suka. Su Huo ditolak jadi ia nggak senang. Tapi sejak kecil, dia memiliki kemampuan untuk mengubah wajahnya. Selama dia mau, dia bisa berubah menjadi wajah apapun. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi cinta. Dia dengan cepat membuat penampilan yang murni dan cantik. Ia mencari Xiao Wu. Xiao Wu jatuh cinta pada Xiao Huo hanya dengan melihatnya. Hasilnya mereka menjadi pasangan. Jadi hanya untuk beberapa hari saja. Xiao Wu menyarankan putus. Su Huo sangat patah hati. Pada akhirnya, apa yang ia lakukan salah? Cewek seperti apa yang sangat kamu sukai? Namun selalu mendapatkan jawaban yang berbeda dari Xiao Wu. Tidak peduli berapa kali Su Huo berubah. Pada akhirnya, Xiao Wu juga mau putus. Su Huo mulai menangis. Dia menyeka wajahnya. Panca indera di wajah tidak terlihat. Xiao Wu tercengang. Lalu, semuanya pemulihan normal. Su Huo sedang memasak makanan yang Xiao Wu suka. Tapi kali ini Xiao Wu tidak mengkritik lagi. Ia dengan bodohnya memakan apa yang dimasak Su Huo. Lihat Su Huo cantik. Ia memutuskan tidak akan berubah pacar.